yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan 2025. Perkenalkan, nama saya Melis SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati. Dengan nomor induk mahasiswa 5242110225. Saya mengajar di SMP Al-Halim Garut, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran di kelas 9D SMP Al-Halim Garut guna memenuhi tugas uji kinerja dengan materi etika komunikasi Islam. Mohon masukan dan saran dari Bapak atau Ibu agar dapat memberikan perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu mau menanyakan dulu kondisi dari kalian dan juga kelasnya. Coba cek di kolomnya, apakah masih ada sampah? Ya. Sudah bersih? Sudah. Nah, bajunya sudah rapi? Sudah, oke, hebat ya. Selanjutnya, sebelum memulai belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Belum belajar, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selanjutnya, di sini Ibu akan ada menyanyikan lagu Dimensi Profil Pelajar Pancasila. Mohon untuk anak-anakku sekalian, kita bernyanyi bersama ya. Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hadiran terlebih dahulu. Semuanya hadir? Tidak ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak sekolah? Kenapa tidak sekolah ya? Sakit. Siapa aja? Nabila Salsabila sama Jaskia Fatia. Nah, kita doakan bareng-bareng ya, semoga anak-anak yang sakit lekas sembuh dan bisa belajar seperti semula. Nah, untuk sekarang Ibu di sini akan membahas tentang etika komunikasi yang Islami. Ini masuk kita ke bab 3. Di sini sebelum masuk ke materi, Ibu ada tujuan pembelajarannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran ini yang pertama, kalian itu harus bisa memahami tentang pengertian dari etika komunikasi Islam. Nah, di sini juga ada, kita lihat ya tujuan pembelajarannya. Dengan menggunakan model PBL, peserta didik dapat memahami etika komunikasi Islam dengan baik. Jadi kalian harus bisa memahami etika komunikasi Islam dengan baik. Yang kedua, dengan menggunakan PBL, peserta didik dapat mengetahui prinsip-prinsip etika komunikasi Islam dengan baik. Nah, itu tujuannya. Jadi materi ini kalian harus ada tujuannya, tujuan yang akan dicapai, yang harus dicapai oleh kalian. Selanjutnya, coba apakah ada yang ingat materi sebelumnya kita membahas tentang apa ya? Etika pergaulan dalam ajaran Islam. Poinnya apa aja? Dengan tua, orang yang lebih tua. Terus apa lagi? Etika pergaulan dengan teman sebaya. Selanjutnya ada apa lagi?
Etika pergaulan dengan orang yang lebih muda. Terus? Etika pergaulan dengan lawan jenis. Nah, semoga pelajaran yang kemarin sudah kita bahas itu membekas atau bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, coba. Nah, berkaitan dengan materi yang sekarang, apakah kalian ada yang pernah berkata kasar di kelas? Yo, acungkan tangannya. Apakah ada yang pernah berkata kasar dalam kelas? Ada tidak? Tidak ada, alhamdulillah, Sarole. Yang kedua, menurut kalian, kalau seandainya kita berbicara keras, dampaknya apa ya? Kalau kita berbicara kasar, berbicara secara nada yang keras, dampaknya apa untuk kita? Akan apa? Apaan? Coba, akan apa? Dijauhi teman, terus dicap orang yang jelek, terus apa lagi? Tidak disukai orang lain, ya. Selanjutnya, kalau seandainya berbicara dengan guru suka kasar nggak? Bagaimana? Harus bagaimana kalau berbicara dengan guru? Harus sopan. Apalagi? Lemah lembut, sopan santun. Nah, itu. Sebelum lanjut ke dalam materi inti supaya kita lebih semangat, masih tahu kan? Masih ingat tepuk PPK? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, yes. Tepuk tangan untuk kalian semua. Silakan duduk kembali. Lihat di sini Ibu akan menayangkan tentang PPT atau materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu tentang etika komunikasi yang Islami. Di sini ada pengertiannya. Coba Ibu mau minta bacakan satu orang tentang pengertian etika komunikasi yang Islami. Coba dibaca pengertiannya saja. Nah, ini pengertian komunikasi. Jadi, merupakan proses penyampaian nilai-nilai Islam dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi, kumaha? Jadi, tidak boleh kita mengucapkan hal-hal yang di luar dari aturan Islam. Kita harus berbicara sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu tidak boleh berbicara kasar. Nah, ini selanjutnya Ibu ada tayangan video mini movie. Kalian perhatikan, selanjutnya analisis ya tentang video tersebut. Nah, ini tentang etika pergaulan dan komunikasi Islam. Coba ada yang bisa memberikan tanggapan dari video yang barusan ditayangkan? Jadi intinya apa ya? Coba dari video yang itu. Menurut kalian kalau seandainya orang yang menabrak tadi tidak meminta maaf, apa yang akan terjadi? Berantem. Apalagi? Tidak akan dikasih maaf. Apalagi kalau seandainya orang yang menabraknya tidak minta maaf, tidak membawa dia ke UKS. Coba apa yang akan terjadi selain berantem? Tidak apa? Akan apa? Terjadi hal yang tidak diinginkan. Nah, itu akibatnya. Ini selain dari itu banyak lagi ya yang akan terjadi. Selanjutnya Ibu di sini hasil dari tadi materi. Nah, ini juga ada tentang materinya prinsip etika komunikasi Islam. Yang pertama berbicara atau menyampaikan informasi yang benar. Yang kedua menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga memberikan respon dengan kata-kata yang baik. Yang keempat terakhir bertanggung jawab. Nah, dari materi dan tayangan itu Ibu harapkan kalian bisa menganalisis apa saja dampak dari etika komunikasi Islam yang tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Ibu akan membagi kelompok kalian, ini sudah duduknya sudah sesuai kelompok kan?
Sudah. Nah, silakan untuk ketua kelompok untuk maju ke depan mengambil LKPD. Diana silakan ke depan. Ambil LKPD-nya. Agisti. Di LKPD tersebut, lihat di halaman pertama ada nama kelompok yang harus kalian tuliskan. Siapa saja anggotanya dituliskan di sana. Terus di halaman yang kedua, itu ada isian yang harus kalian isi. Di halaman yang kedua sama yang ketiga, silakan kerja kelompok dengan baik, jawab dengan baik dan benar. Untuk pengerjaannya Ibu kasih waktu kalian 20 menit ya. Jadi 20 menit LKPD-nya harus sudah selesai. Iya, nama kelompoknya silahkan diisi siapa saja, nama anggotanya siapa saja. Nah itu. Silahkan diisi ya nama anggotanya. Ya, etika komunikasi Islam. Baik anak-anak, waktu kalian untuk mengerjakan LKPD sudah habis, sudah 20 menit. Silakan untuk kelompok pertama maju ke depan. Ayo Agisti, silakan. Kelompok yang lain mohon diperhatikan, nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Diperhatikan, teman-temannya sedang berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 1, mengapa penting untuk menggunakan kata-kata yang baik dalam komunikasi? Jawabannya, agar tidak menyakiti perasaan orang lain dan dapat memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Mengapa penting untuk memastikan kebenaran dan keadalan informasi sebelum menyampaikan jelaskan? Jawabannya agar membantu kita menghindari perkataan dan mencederai atau yang menyebabkan konflik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi tanya jawabnya belum? Sesi tanya jawab dulu. Sesi tanya jawabnya belum. Silakan. Untuk kelompok lain ada yang mau ditanyakan? Silakan. Meminta maaf dan bertanggung jawab. Silakan. Kelompok yang lain boleh bertanya. Silakan. Bagaimana bila salah menyampaikan informasi? Ayo. Memperbaikinya. Kalau kita salah menyampaikan informasi, bagaimana? Memperbaiki dan meminta maaf. Nah, memperbaiki dan meminta maaf. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali duduk ke tempat. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, terima kasih untuk anak-anak yang telah mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini setelah mengerjakan LKPD, coba ada yang menurut kalian sulit tidak dalam materi ini? Tidak? Gampang? Bisa semuanya sudah paham? Sudah paham ya? Nah, baik anak-anak, sebelum kita melakukan kegiatan penutup, Ibu mau ice breaking dulu, yaitu tepuk semangat. Bisa kan tepuk semangat? Ada yang mau mimpin ke depan nggak? Agisti lagi. Silahkan Agisti. Nggak mau. Coba kita bareng-bareng aja sambil berdiri. Ice breakingnya sambil berdiri ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Tepuk tangan untuk kalian. Nah, sebelum ke penutup,
di buku pegangan kalian itu ada latihan yang harus kalian isi. Di sana ada latihan sebanyak 5 soal. Itu harus diisi ya. Karena ini masuk ke dalam penilaian jadi penilaian setiap bab. Nah, ini ada di sana ada di halaman 26 itu kalian harus isi dari pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya, nah ini untuk materi kita sudah selesai membahasnya. Ayo sekarang kita simpulkan bareng-bareng ya. Anak-anak, nah hari ini kita sudah mempelajari tentang apa barusan? Etika komunikasi dalam Islam. Etika komunikasi dalam Islam. Nah, jadi dalam berinteraksi dengan siapapun kita itu harus apa? Harus sopan. Terus apa lagi? Jangan berkata kasar. Bertanggung jawab. Karena itu termasuk ke dalam prinsip etika komunikasi Islam. Nah, ini menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Terus tadi apa lagi ya materinya selain itu? Dampaknya coba. Tadi dampaknya apa? Untuk orang yang tidak menyampaikan komunikasi secara islami. Dicap guru. Dijauhi orang lain. Tidak disukai oleh teman atau orang lain. Nah, itu bagaimana untuk kegiatan hari ini, menyenangkan tidak? Menyenangkan. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah ya. Kode PBL atau problem based learning. Nah, kalian sudah bisa memecahkan suatu masalah dengan berkelompok. Kalian sudah bisa menganalisis masalah karena materi ini berhubungan dengan dunia nyata. Nah, di sini berarti Ibu anggap kalian sudah memahami materi ya, sudah mempelajari atau sudah memahami, sudah tahu tentang materi etika komunikasi Islam. Selanjutnya Ibu sarankan ya, ini merupakan kata-kata mutiara. Jagalah lisanmu karena lisan bisa menyakiti. Dan orang yang tersakiti oleh lisan akan susah untuk disembuhkan. Nah, itu ya, jadi harus dijaga lisannya. Karena lisan itu tidak bertulang, bisa menyakiti hati orang lain. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang dalil etika komunikasi Islam beserta hikmah dari penerapannya. Ini untuk minggu depan. Mohon untuk latihannya diisi ya. Ya. Oke anak-anak, untuk materi sekarang Ibu cukupkan sampai di sini dulu. Alhamdulillah, materi Robbil Alamin, materi sudah beres. Silakan pimpin doanya untuk doa setelah belajar. Baca surat Al-Asr. Sesudah belajar kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.